Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'mina idza ihtadara atathul malaikatu bihariratin fiha miskun wa dabairur raihan wa tusallu ruhuhu kama tusallu sya'ratu minal ajin wa yuqalu ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanih ila akhir. Artinya, seorang mukmin jika sakratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi misik atau kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut ruhnya bagaikan mengambil rambut di dalam adonan sambil dipanggil, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan ridho. Kembalilah kepada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika telah keluar ruhnya, langsung ditaruh di atas misik dan bunga-bunga itu dan dilipat dengan sutra, lalu dibawa ke Illiyin. Itulah ruhnya kita sebagai umat Islam yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjauhi berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita sebagai orang Islam melaksanakan atau melakukan keburukan-keburukan, kita segera bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita itu adalah seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis tadi. Lalu kemudian dilanjutkan arti hadis tersebut. Adapun orang kafir, jika sakratul maut didatangi oleh malaikat yang membawa kain bulu di dalamnya ada api, maka dicabut ruhnya dengan kekerasan sambil dikatakan kepadanya, Hai ruh yang jahat, keluarlah menuju murka Tuhanmu, ke tempat yang rendah, hina dan siksanya. Maka bila telah keluar ruh orang-orang kafir tersebut, diletakkanlah di atas api dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih, kemudian dilipat dan dibawa ke Sijjin. Namun kita sebagai manusia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar bagaimana suara orang-orang yang sedang mendapatkan siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan atas perbuatan mereka yang selalu berbuat dosa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan orang-orang yang selalu berbuat dosa dan ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluas kuburnya itu hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutra. Dan bila ia hafal sedikit dari Al-Quranul Karim, cukup untuk meneranginya sebagai penerangnya di alam barzah atau alam kuburnya. Jika tidak, maka Allah memberikan kepadanya nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari, dan ia dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak ada yang berani membangunkan kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan yang masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir, maka akan disempitkan kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perut bumi. Lalu dikirim kepadanya ular segemuk leher onta, maka makan dagingnya hingga habis dan sisa tulang semata-mata. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyiksa, yaitu yang buta tuli dan bisu, dengan membawa pentung dari besi yang langsung dipukulkannya, sedang malaikat itu tidak mendengar suara jeritannya dan tidak melihat keadaannya supaya tidak dikasihaninya. Selain itu, lalu dihidangkan siksa neraka itu tiap pagi dan sore. Abu Laits berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka harus melazimi 4 dan meninggalkan 4. Adapun yang harus dijaga yaitu 1. Menjaga sembahyang 5 waktu. 2. Memperbanyak bersedekah. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. 4. Memperbanyak tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itulah yang kita harus jaga, kita harus amalkan setiap hari dan malamnya, yang 4 macam itu, agar kita itu terselamatkan dari siksa kubur. Sebab semua yang 4 dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Adapun 4 yang harus ditinggalkan yaitu dusta, khianat, adu domba, menjaga kencing, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu anil baul fa inna ammat azabil qabri minhu. Bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu karena kencing. Yakni jika cebok, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas, benar-benar bersih. Itulah cara kita untuk membersihkan kemaluan kita, anggota badan kita dari najis. Sebab kalau masih ada najis di anggota badan kita, di tempat kita solat, di pakaian kita yang digunakan untuk solat, maka solat kita itu tidak sah dan tidak sah dan tidak sah. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita agar bersih-bersih sebelum kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat dan solat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum arba'a, al-ba'asu fis shalah, wal lagwu fil qiraah, wal rafasu fis siyam, wad dhuhiku indal maqabir." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak suka padamu 4. Yang pertama, main-main dalam sembahyang. Kedua, lagu tidak hirau di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka hendaklah kita itu benar-benar khusyuk menghayati bacaan-bacaan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran atau ribut-ribut itu tidak baik juga di dalam ribut-ribut di saat kita membaca Al-Quran. Artinya jangan kita sambil berbicara di saat kita membaca Al-Quran, maka konsentrasilah terhadap bacaan Al-Quran yang kita baca itu. Dan berkata keji di waktu puasa, warrabasu fis siyam, berkata keji atau mengucapkan kata-kata kotor di saat kita sedang melakukan puasa. Wadhuhiku indal maqabir, dan tertawa di kuburan. Kita itu harus benar-benar ingat akan kematian, terutama di saat kita itu berada di alam kubur. Itulah sebabnya kita di saat berziarah ke kubur, kita harus benar-benar menghayati makna dari ziarah kubur itu, karena kubur itu adalah merupakan tempat peristirahatan kita yang terakhir di dunia ini, merupakan awal dari akhirat, artinya pintu menuju kepada akhirat. Inilah sebagian dari peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, agar kita itu jangan tertipu dengan kemewahan dunia, jangan kita lengah terhadap kemewahan dunia, sebab dunia itu adalah merupakan mara bencana bagi kehidupan kita untuk akhiratnya. Itu sebabnya dikatakan hiyad dunya aqallu minal qalil. Dunia itu adalah sangat sedikit dari yang sedikit. Dikatakan juga di dalam kata-kata mutiara, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan sawah ladang bagi kita. Artinya di dunia itulah tempat kita bercocok tanam, tempat kita mencari bekal untuk kehidupan kita di alam barzah dan di alam akhirat nanti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan semua kita, keluarga kita, teman-teman kita, anak istri kita, agar kita selamat dari berbagai macam mara bahaya dunia dan akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya dunia dan akhirah, mendapatkan ridhonya fid dunia wal akhirah, dan dimasukkan ke dalam surganya dalam keadaan situasi dan kondisi yang aman, tentram, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab. Amin, amin, amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.